bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang advokasi kesehatan. Jadi sebenarnya apa sih advokasi kesehatan itu? Nah, advokasi kesehatan adalah suatu strategis untuk memengaruhi pembuatan kebijakan, pemimpin masyarakat, pemangku kepentingan, atau pihak lain yang berpengaruh, serta masyarakat luas agar mendukung dan menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesehatan mereka. Adapun menurut WHO 1995, advokasi kesehatan adalah kombinasi dari tindakan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, akuntabilitas sistem, serta dukungan sosial untuk tujuan kesehatan tertentu. Nah, yang berikutnya itu tujuan advokasi kesehatan. Tujuan advokasi kesehatan ini ada 5. Yang pertama, mendorong proses perumusan kebijakan yang berpihak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, upaya ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kemudian yang kedua itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Nah, ketertiban masyarakat yang penting agar kebijakan dan program kesehatan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah atau membuat kebijakan baru yang lebih mendukung kesehatan masyarakat. Nah, reformasi kebijakan diperlukan agar setiap kesehatan selalu relevan atau responsif terhadap tantangan kesehatan yang berkembang. Kemudian yang keempat itu mengalokasikan sumber daya termasuk anggaran, tenaga, serta fasilitas untuk program kesehatan. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan program kesehatan tidak akan berjalan optimal. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan terutama bagi kelompok rentan. Nah, hal ini adalah bagian penting dari keadilan kesehatan agar semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk hidup sehat. Hasil dari luaran advokasi kesehatan. Luaran advokasi kesehatan menunjukkan dampak dari upaya memenuhi kebijakan, opini politik, dan alokasi sumber daya. Hasil dari advokasi kesehatan dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu software dan hardware. Untuk hasil software, hasilnya meliputi 1. Kebijakan yang berpihak pada kesehatan, misalnya larangan merokok dan pelabelan gizi. Kedua, dukungan publik berupa anggaran dan regulasi. Ketiga, regulasi perlindungan kelompok rentan, misalnya JKN atau layanan kesehatan ibu dan anak. Yang terakhir, peraturan daerah yang mendukung promosi kesehatan, misalnya kawasan tanpa rokok (KTR), yaitu membuat larangan di tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat kerja. Sedangkan dari sisi software, hasilnya meliputi sarana dan infrastruktur kesehatan ditingkatkan, misalnya menyediakan peralatan medis dan membangun fasilitas kesehatan. 2. SDM kesehatan diperkuat, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. 3. Jejaring antar sektor terbentuk, misalnya menyediakan kesempatan untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan antar sektor-sektor lainnya. Terakhir, akses layanan kesehatan ditingkatkan, misalnya melalui media dan teknologi. Langkah pelaksanaan advokasi kesehatan. Pelaksanaan advokasi kesehatan harus melalui beberapa langkah sistematis.
Yang pertama ada identifikasi masalah, menemukan isu kesehatan prioritas berdasarkan kondisi masyarakat. Yang kedua, pengumpulan data, menghimpun data valid seperti sistematis, riset, testimoni untuk memperkuat argumen. Yang ketiga, analisis kebijakan, menelaah regulasi yang ada serta kekurangannya sebagai dasar perubahan. Yang keempat, penentuan sasaran, tetapkan target advokasi seperti pembuatan kebijakan, tokoh publik atau media. Yang kelima ada penyusunan pesan, menyusun pesan ringkas, berbasis bukti dan sesuai dengan audiens. Yang keenam ada strategi komunikasi, memilih media penyampaian seperti kampanye, diskusi atau petisi. Yang ketujuh, monitoring atau evaluasi, memantau pelaksanaan dan mengukur dampak terhadap kebijakan atau opini publik.